Assalamualaikum. Pada video ini kita akan membahas mengenai teori graf, yaitu pada khususnya sejarah, terminologi, dan teorema dasar. Baiklah, kita mulai dari definisi graf. Graf di sini didefinisikan sebagai himpunan pasangan P, E dengan P adalah himpunan dari titik atau vertex atau biasa juga disebut dengan simpul. Dengan P ini tidak boleh kosong. Sedangkan himpunan E ini adalah himpunan dari sisi atau edge, atau biasa juga disebut dengan himpunan garis. Nah, berikut ini adalah contoh dari graf. Graf ini bisa disimbolkan atau ditulis dalam bentuk simbol graf G sama dengan P, E, di mana himpunan P itu adalah V1, V2, V3, dan V4. Sedangkan himpunan E ini adalah E1, E2, E3, dan E4. Himpunan E juga bisa ditulis menjadi himpunan pasangan titiknya, seperti sisi E1 diganti menjadi V1, V2, E2 diganti menjadi V1, V3, E3 diganti menjadi V3, V4, dan E4 diganti menjadi V1, V4. Oke, kita beralih ke sejarah teori graf. Teori graf ini bermula atau berasal dari permasalahan jembatan Königsberg, yaitu di kota Königsberg, Jerman, di mana di sini ada 7 jembatan. Permasalahannya adalah, bisakah kita melewati ke-7 jembatan tersebut semuanya tepat satu kali dan tidak boleh berulang? Dari hal tersebut, Leonhard Euler mencoba membuat pemecahan masalah dengan merepresentasikan jembatan Königsberg ini dalam sebuah graf seperti pada gambar ini. Kita coba buat jalannya. Pertama kita mulai dari titik A ke B, terus dari B ke C, C ke A dan D, terus ke A, kemudian ke C. Ternyata masih ada satu sisi, yaitu sisi DB yang belum terlewati. Ada yang ingin mencoba mencari solusinya? Jika ingin mencoba, coba pause video ini lalu coba cari solusi jalan yang lain. Setelah Leonhard Euler mengembangkan teori ini di tahun 1847, Gustav Robert Kirchhoff juga mulai mengembangkan teorinya, yaitu teori pohon atau theory of trees, yang dia gunakan dalam persoalan jaringan listrik. Nah, berikut contoh dari graf pohon atau graf trees, dan ini contoh dari graf atau representasi graf yang digunakan Kirchhoff dalam bentuk rangkaian listrik. Kita beralih ke jenis-jenis graf. Jika ditinjau dari sisinya, graf terbagi atas 3, yaitu graf sederhana, graf ganda, dan graf semu. Nah, yang membedakan antara graf sederhana, graf ganda, dan graf semu itu adalah bentuk sisinya. Di mana graf ganda memiliki sisi paralel. Inilah sisi paralel. Sisi paralel itu adalah 2 sisi atau lebih yang menghubungkan 2 titik. Sedangkan graf semu memiliki loop atau ring. Nah, inilah yang disebut dengan ring. Di mana sisi yang biasa itu menghubungkan 2 titik, tetapi loop itu menghubungkan satu sisinya itu menghubungkan 1 titik saja. Jadi graf ganda adalah graf yang memiliki sisi paralel, graf semu adalah graf yang memiliki loop, sedangkan graf sederhana yang tidak memiliki sisi paralel dan tidak memiliki loop. Itu saja bedanya. Sekarang ke jenis graf berikutnya, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Graf tak berarah itu adalah graf yang tidak memiliki arah, sedangkan graf berarah adalah graf yang sisi-sisinya memiliki tanda panah arah. Nah, tanda panah arah ini menunjukkan arah jalur yang bisa dilewati. Jadi dari titik sini, dari graf ini hanya bisa dilewati dari titik ini ke sini dan tidak bisa berlaku sebaliknya. Jenis graf yang lain adalah graf berlabel dan graf bobot. Graf berlabel adalah graf yang titik-titiknya itu diberi label yang sama atau huruf yang sama, di mana di sini diberi label P
dan labelnya ini diberi indeks P1, P2, P3, P4. Sedangkan graf bobot adalah graf yang sisinya memiliki nilai atau bobot. Nah, contohnya pada graf ini, sisi yang ini memiliki bobot 3 dan sisi yang ini memiliki bobot 6 atau nilainya 6. Berikutnya kita masuk di terminologi graf. Di terminologi graf ini yang kita bahas adalah mengenai istilah-istilah yang ada pada teori graf. Yang pertama adalah adjacent atau berdekatan, atau biasa juga disebut dengan bertetangga. Nah, dua titik di sini dikatakan bertetangga atau berdekatan apabila dua titik itu dihubungkan oleh sebuah sisi, atau bisa dirumuskan E sama dengan UV, maka U dan PIC di sini atau titik U dan P di sini bertetangga. Contohnya titik P1 dan P3 di sini karena dihubungkan oleh sisi E2. Sedangkan bersisian itu untuk sisi dan titik. Jadi sebuah sisi dan titik dikatakan bersisian jika sisi dan titik itu saling terhubung. Contohnya di sini titik P1 dan E2. Kita beralih ke definisi orde dan ukuran. Orde atau order dari sebuah graf itu didefinisikan sebagai banyaknya titik dalam sebuah graf. Sedangkan ukuran atau size adalah banyaknya sisi dalam sebuah graf. Contohnya pada graf ini. Graf ini memiliki orde 7 karena jumlah titik pada graf ini adalah 7. Sedangkan ukurannya adalah 9 karena banyak sisinya adalah 9. Berikutnya yaitu definisi derajat atau degree atau valensi. Definisi derajat sendiri adalah banyaknya sisi yang bersisian dengan titik tersebut. Contohnya pada graf berikut ini, titik P1 itu berderajat 1 karena hanya satu sisi yang bersisian dengan titik tersebut, yaitu sisi E1. P2 berderajat 3, P3 berderajat 3, P4 berderajat 3, sedangkan P5 itu berderajat 4. P5 berderajat 4 karena P5 mengandung sisi loop. Nah, sisi loop di sini satu sisinya itu berderajat 2, makanya P5 di sini jumlah derajatnya adalah 4. Kita masuk ke teorema Hansaking. Misalkan kita memiliki graf G dengan Q sisi dan N titik, di mana titiknya itu adalah P1 sampai Pn, maka bisa dibuat rumus menjadi sigma dpi dari I sama dengan 1 sampai N sama dengan 2Q, yang berarti bahwa jumlah dari semua derajat pada suatu graf itu sama dengan 2 kali jumlah sisinya. Nah, buktinya adalah karena setiap sisi itu berkontribusi 2 derajat, maka kalau kita jumlahkan semua derajatnya itu pasti sama dengan 2 kali jumlah sisinya, karena setiap sisi berkontribusi 2 derajat. Contohnya graf berikut yang memiliki 5 titik dan 7 sisi, maka dari persamaan ini kita bisa turunkan menjadi dp1 ditambah dp2 sampai dp5 sama dengan 2Q, itu sama dengan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 2 kali 7. Karena P1 berderajat 1, P2, 3, 4 itu berderajat 3, dan P5 berderajat 4. Dari sini kita peroleh 14 sama dengan 14. Nah, maka terlihat bahwa jumlah semua derajat pada suatu graf itu sama dengan 2 kali dari jumlah sisinya. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu tentukan banyaknya sisi dalam sebuah graf dengan 6 titik, 2 titik berderajat 4 dan 4 titik berderajat 2, dan gambarlah diagram tersebut. Perhatikan bahwa ada 2 titik berderajat 4 dan 4 titik berderajat 2. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Misalkan graf tersebut mempunyai 6 titik dan Q sisi. Karena Q-nya yang ditanyakan atau sisinya yang ditanyakan, maka persamaannya menjadi sigma dpi dari I sama dengan 1 sampai 6 sama dengan 2Q. Nah, dari soal kita peroleh bahwa ada 2 titik berderajat 4 dan ada 4 titik berderajat 2. Maka persamaannya menjadi 4 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 2Q. Maka kita peroleh 16 sama dengan 2Q. Dan Q sama dengan 8.
Karena kita sudah mengetahui bahwa jumlah sisi dari graf tersebut adalah 8 dan jumlah titiknya ada 6, maka bisa kita gambarkan graf tersebut sebagai berikut. Nah, kedua graf ini memiliki 6 titik dan 8 sisi, di mana ada 2 titik yang berderajat 4 dan ada 4 titik yang berderajat 2. Berikutnya adalah istilah titik terisolasi dan titik anting atau titik ujung. Sebuah titik itu dikatakan terisolasi apabila titik tersebut tidak memiliki sisi yang bersisian dengan titik tersebut. Sedangkan sebuah titik dikatakan titik anting apabila titik tersebut hanya berderajat 1. Titik anting pada graf berikut adalah V3 karena V3 hanya berderajat 1, dan titik terisolasinya adalah V4 dan V7 karena V4 dan V7 itu tidak memiliki derajat titik. Berikutnya definisi walk. Walk adalah barisan bergantian titik dan sisi yang tidak boleh kosong. Sedemikian sehingga PI sama dengan PI kurang 1, PI elemen E untuk setiap I sama dengan 1, 2, sampai K. Nah, jika suatu jalan itu V0 sama dengan PK atau titik awal sama titik akhirnya sama, maka jalan tersebut dinamakan jalan tertutup. Apabila berbeda dinamakan jalan terbuka. Contohnya pada graf berikut. Misalkan pada graf berikut ada jalan dari V1 ke V7. Salah satu jalan dari V1 ke V7 adalah dari titik V1 ke E2 ke V3 ke E4 ke titik V4 terus ke sisi E6, kemudian ke titik V5 terus ke sisi E5, lalu ke titik V3, kemudian ke sisi E4, lalu ke titik V4, lalu ke sisi E7, lalu ke titik V6 dan sisi E9, lalu ke titik V7. Itulah salah satu jalan dalam graf berikut. Selanjutnya itu definisi jejak atau trail. Jejak atau trail didefinisikan sebagai jalan yang semua sisinya berbeda. Nah, salah satu contoh dari trail pada graf tersebut adalah trail dari titik V1 ke V2. Pada trail ini sisi atau E tidak boleh ada yang berulang. Di sini sisinya hanya E2, E4, E6, E5, dan E3. Tapi titiknya boleh. Jadi pada trail titik boleh berulang, tapi sisi tidak boleh. Sedangkan pada lintasan itu jalan yang tidak boleh titik-titiknya berulang. Jadi pada lintasan atau path yang tertutup. Lintasan atau path pada jalan tertutup itu titik awalnya sama dengan titik akhir. Nah, banyak sisi dalam lintasan dinamakan panjang lintasan. Nah, panjang lintasan ini disimbolkan dengan PN jika lintasannya sepanjang N. Jadi kalau lintasannya ada 4, maka disimbolkan menjadi P4. Panjang lintasan terpendek dari U ke V disebut dengan jarak, dinotasikan dengan DU, P. Nah, panjang lintasan terpendek ini dinamakan dengan geodesis. Sedangkan kalau lintasan yang paling panjang dari dua titik di sebuah graf itu disebut dengan diameter, dinotasikan dengan diam G. Contoh, kita bisa lihat di graf ini, misalnya titik P1 dan P5, maka jarak dari P1 ke P5 adalah 2, yaitu sisi E2 dan E5. Sedangkan diameter dari graf G itu 6, yang diperoleh dari titik P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7. Istilah berikutnya adalah lingkaran cycle. Cycle di sini didefinisikan sebagai trail tertutup dengan semua titiknya berbeda, kecuali titik ujung. Maksudnya titik ujung adalah titik awal dan titik akhirnya. Nah, cycle juga biasa disebut dengan sirkuit. Cycle di sini dinotasikan dengan CN. Nah, dalam sebuah graf, panjang sirkuit terpendek itu diistilahkan atau disebut dengan gear. Contoh, misalnya cycle C berikut ini, cycle-nya itu dari V3, V3, ke V4, ke V6, ke V5, kembali ke V3. Jadi harus kembali ke titik awalnya. Sedangkan kalau dari seperti ini, dari V1, V3, V4, V5, V3, V2, V1, ini bukan cycle karena ada titik V3 yang berulang, sedangkan V3 ini bukan titik ujungnya. Jadi yang jadi cycle itu hanya yang tadi, hanya dari V3
V3, V4, V6, V5, V3, dan V1, V3, V2, V1. Oke, demikian pembahasan teori graf pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.